Tuhan yang ada di rumah, kita akan mulai untuk ibadah kita pada saat sore hari ini. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita saat ini bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari Kidul Jemaat nomor yang ke-17. Kita akan pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan yang saat ini berada di rumah masing-masing, kita akan bersama-sama membaca amanat hidup baru sebagai landasan di dalam kita mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kita firman-Nya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. Jikalau kita mengatakan bahwa diri kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Allah dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, ini kami datang kepadamu, mengakui semua kesalahan kami dan segala pelanggaran kami. Karena kami mengasihi-Mu, namun tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap jiwa, tidak dengan segenap kekuatan dan juga akal budi kami. Demikian pula di dalam kami mengasihi sesama kami, tetapi tidak seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, di hadapan-Mu kami memohon belas kasihan-Mu dan ampunan-Mu. Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami, dan kabulkanlah permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Berita pengampunan dosa. Sidang jemaat yang kekasih, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, mempunyai kasih sayang dan ampun. Oleh karena itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab hanya di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang menderita sengsara dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hallelujah.
kita akan mendasari ibadah kita saat pagi hari ini dengan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Yesus menjanjikan begitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama saat sore hari ini. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa memohon penyertaan Tuhan untuk firman yang boleh diberkati saat pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepadamu Bapa, dengan segala ucapan syukur atas anugerah pengampunan yang telah Engkau limpahkan pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan terus mencintai dan mengasihi kami. Terlebih pada saat sore hari ini Bapak, Tuhan memberikan kami waktu untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman. Tuhan, tanpa pertolongan kami tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi maksud hati-Mu. Oleh sebab itu, kami sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya kuasa-Mu boleh terjadi saat pada sore hari ini. Urapan-Mu, Roh Kudus-Mu akan nyata saat pada sore hari ini, sehingga kami semua boleh dimengertikan oleh karena firman Tuhan. Kami boleh diberkati oleh karena Tuhan yang bekerja menolong kami saat ini. Hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, hanya mampu berserah di dalam kuasa-Mu. Jadilah kehendak Tuhan atas firman pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita akan iringi, kita memberikan persembahan buat Tuhan dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 439.
saat sore hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan kerinduan kami Tuhan, terimalah persembahan kami, supaya persembahan ini sungguh layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga boleh dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Berkati untuk setiap umat-Mu, ajari mereka tidak hanya memberikan uang, benda-benda mati, harta, tetapi ajari kami semua untuk mampu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Saya memberikan tema untuk renungan kita pada sore ini adalah tak sendirian. Terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sendirian itu enggak enak pakai banget. Jadi ketika kita hidup sendirian seorang diri, masak sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri, tidur sendiri, tertawa sendiri, menangis sendiri, itu rasanya enggak enak banget. Ketika kita sendirian, yang ada hanya adalah rasa bosan, rasa jenuh. Dan ketika rasa jenuh ini menguasai seluruh kehidupan kita, rasa bosan ini menguasai kehidupan kita, yang ada adalah akhirnya hanya rasa males. Males mandi, mau makan males, mau belajar males, mau bekerja males, beribadah males, berdoa apa meneh tambah males. Nah, apel tentu males juga ya. Ya, ketika rasa bosan itu menguasai hidup saya dan saudara, yang ada itu hanya rasa males, males segala-galanya males. Apalagi kok ya. Nah, ternyata Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya itu hidup sendirian. Contoh, Adam. Tuhan bilang apa? Tidak baik kalau manusia ini seorang diri. Maka Tuhan ciptakan Hawa untuk menjadi teman bagi si Adam. Tidak hanya teman, tetapi menjadi penolong bagi sang Adam. Dan ketika para murid sudah dipamiti Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar akan hal ini, bahwa Tuhan akan pergi meninggalkan para murid, tetapi pada akhirnya Tuhan pun tidak membiarkan para murid menjadi seorang diri atau yatim. Di perikop yang kita baca, Tuhan sudah menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Sungguh kita bersungguh punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah tega melihat kita sendiri. Sebab itu Tuhan berjanji kepada para murid untuk mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yang adalah Roh Kudus. Siapakah seorang penolong yang lain itu? Siapakah Roh kebenaran itu? Tentu adalah Roh Kudus itu sendiri. Penolong dari kata paralektos, yang artinya adalah pengantara, penghibur, pembela, penasehat. Kalau dalam dunia hukum itu seperti pengacara. Jadi pengacara ya seperti itu, menasihati, memberikan pembelaan kepada kliennya, dan itulah Roh Kudus berfungsi seperti itu. Ketika kita dalam suasana yang sedih, Dia datang untuk menghibur. Ketika kita berdoa, Tuhanlah, Roh Kuduslah yang menjadi pengantara, antara kita dengan Tuhan. Dan seperti itulah. Jadi Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita, menjadi pembela kita, menjadi penasehat kita, menjadi pribadi yang sungguh terus ada untuk saya dan saudara. Saudara dikasihi Tuhan, Roh dari kata pneuma, yang berarti angin atau nafas. Dalam arti yang lain, dalam secara arti yang lebih luas, berarti daya atau power atau kekuatan yang mengacu kepada seorang pribadi yang memiliki
kekuatan yang besar. Dan inilah Tuhan saya dan saudara. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang memiliki perasaan, yang memiliki kehendak, yang memiliki pikiran, yang memiliki aktivitas. Tapi dia memiliki daya yang luar biasa untuk selalu hadir menolong saya dan saudara. Saudaraku, lampu ini itu daya, itu kekuatan, tapi dia tidak punya pikiran, tidak punya perasaan. Tapi kalau Roh Kudus memiliki daya, memiliki kekuatan, tetapi dia juga memiliki perasaan dan juga kehendak. Dia punya aktivitas, dia punya pikiran. Oleh sebab itu Roh Kudus disebut pribadi. Jadi penolong yang lain, roh kebenaran yang Tuhan janjikan kepada para murid adalah pribadi yang sungguh luar biasa, memiliki kuasa, memiliki daya, dan selalu bersama-sama dengan para murid dan tinggal di dalam para murid untuk selama-lamanya. Amin. Dan itu pun ada di dalam diri saya dan saudara. Ketika saya dan saudara menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus yang memiliki kekuatan, yang memiliki daya, yang memiliki perasaan selalu ada di dalam kehidupan panjenengan dan menyertai hidup panjenengan dan selalu ada di dalam hidup panjenengan untuk selama-lamanya. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, di mana Roh Kudus yang akan terus menjadi pemimpin di dalam hidup saya dan saudara di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, satu pertanyaan, mengapa Tuhan janjikan seorang penolong? Mengapa Tuhan janjikan roh kebenaran? Mengapa Tuhan tidak janjikan mobil atau apa begitu? Tapi uniknya Tuhan janjikan seorang penolong. Tuhan janjikan roh kebenaran. Faktanya saudara, jadi wong Kristen itu ora gampang. Derek Gustiku ora perkara gampang. Ketika kita menyatakan diri menjadi orang percaya, maka yang ada adalah kita akan banyak mengalami kesulitan. Kita akan banyak mengalami yang namanya pergumulan. Kita akan banyak yang namanya menghadapi persoalan, masalah. Dan Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, masalah, persoalan, pergumulan orang percaya itu bukan pergumulan yang biasa-biasa saja, tapi pergumulan yang luar biasa. Apanya? Makanya Tuhan kirim penolong. Tugas penolong adalah menolongi. Siapa yang ditolongi? Saya dan saudara. Kenapa? Karena kita akan banyak menghadapi masalah-masalah gede, masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang rumit, yang kita tidak akan bisa menyelesaikan itu tanpa pertolongan seorang penolong, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kenapa Tuhan janjikan seorang penolong? Kenapa Tuhan janjikan roh kebenaran? Kita akan banyak mengalami kedukaan, saudara. Saudara, jadi ketika kita bicara tentang kedukaan, death, mati, itu kan bukan hanya masalah kita ditinggal mati oleh orang yang kita sayang. Bukan hanya masalah ketika kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai. Tapi kedukaan adalah ketika kita mati rasa, mati gairah, mati semangat. Karena apa? Persoalan, pergumulan yang kita alami, dan banyak orang Kristen yang mengalami kematian, kedukaan di dalam rasa, sehingga dia tidak berani untuk menjalani kehidupan ini. Di sini delik, di sini ngumpet, dewi. Dan kita sebagai orang percaya, kenapa Tuhan janjikan penolong dan roh kebenaran? Kita akan banyak mengalami keputusasaan, saudara. Kita akan banyak mengalami penolakan, kelemahan. Kita juga akan banyak mengalami kegagalan, peperangan rohani yang setiap saat terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kita akan mengalami jatuh bangun di dalam iman kita mengikut Tuhan. Ikut jalan kebenaran, ikut jalan Tuhan Yesus. Menjadi orang percaya itu bukan hal yang mudah, karena upahnya adalah hidup yang kekal. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, saya pun banyak mengalami kegagalan.
Saya pun sering sekali mengalami yang namanya putus asa. Saudara, panjenengan melihat saya di atas mimbar dengan kolar. Ketika panjenengan melihat saya menjadi seorang pengkhotbah seperti ini, mungkin panjenengan akan merasakan saya orang yang perfect, sempurna. Padahal tidak, Bapak. Beberapa hari yang lalu istri saya mengatakan bahwa saya berubah menjadi seorang pribadi yang pemarah. Kenapa? Banyaknya pergumulan, banyaknya tekanan, banyaknya persoalan bisa mengubah seseorang. Bahkan pernah di satu titik saya pernah sekali merasakan putus asa karena kegagalan yang saya rasakan. Dan ketika saya di titik itu, Bapak Ibu, saya ingin meninggalkan di tempat ini. Saya ingin meninggalkan tempat ini. Saya ingin meninggalkan gereja Tuhan. Saya ingin meninggalkan pelayanan di tempat ini. Kenapa? Karena saya merasa gagal dan tidak pantas untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Melayani Tuhan tidak mudah, Bapak Ibu. Dari ghosting gak gampang. Akan ada banyak pergumulan yang akan kita alami. Dan itu sekali lagi saya bilang, pergumulan yang kita alami bukan pergumulan yang luar biasa. Makanya Tuhan kirim penolong, Tuhan kirim penghibur, supaya menolong setiap kita pribadi lepas pribadi, supaya menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita akan kembali move on, kembali bangkit dan berjalan kembali di jalan Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya pada saudara ini adalah, murid-murid yang seperti apa dan seperti yang bagaimana yang akan menerima janji Tuhan, yaitu penolong yang lain, roh kebenaran itu. Kita akan belajar bersama-sama. Jadi saudara, orang percaya, murid-murid Tuhan yang akan menerima janji Tuhan, yang akan menerima penolong yang lain, yang akan menerima roh kebenaran itu adalah murid-murid yang mau mengasihi Allah. Mari perhatikan di ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang percaya yang akan menerima janji Tuhan, akan datangnya penolong atau Roh Kudus, roh kebenaran ini adalah setiap orang percaya atau murid-murid Tuhan atau anak-anak Tuhan yang mengasihi Allah. Bapak Ibu, kenapa sih indikatornya orang yang mengasihi itu? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah panjenengan sebagai orang tua mengasihi anak-anak panjenengan? Tentu jawabannya adalah yes. Tentu semua orang tua adalah mengasihi anak-anaknya. Namun indikator, ciri-ciri kita sebagai orang tua mengasihi anak itu apa? Paling tidak bukti kalau kita mengasihi anak-anak kita adalah kita sebagai orang tua akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan yang terbaik, pakaian yang terbaik, pendidikan yang terbaik, nasihat yang terbaik, semuanya serba yang terbaik itu adalah bukti bahwa orang tua mengasihi anak, yaitu sekali lagi memberikan yang terbaik. Jadi mengasihi, Bapak Ibu, arti dari mengasihi adalah memberi yang terbaik. Dan Tuhan Yesus Allah saya dan saudara memberikan contoh tentang mengasihi yang sempurna. Bagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara yang notabene kita adalah orang-orang yang rusak, yang notabene kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan siap menderita demi saya dan saudara. Tuhan siap terluka demi saya dan saudara. Tuhan siap sakit demi saya dan saudara. Tuhan siap mati di atas kayu salib demi kasihnya kepada saya dan saudara. Mencintai itu sakit, mencintai itu akan terluka. Tuhan
meneladani ini. Ya, ketika saya bertanya Bapak Ibu, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sebagai orang-orang yang dipilih Allah menjadi miliknya, apakah kita juga mengasihi Tuhan? Halo, kita mengasihi Tuhan saat ini? Ada amin? Tenane. Iya, tentunya kita sebagai orang percaya juga mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Halo, ada amin? Sudahkah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ini kata orang yang mengasihi adalah memberikan yang terbaik. Karena pemahaman mengasihi adalah memberi yang terbaik. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah panjenengan sebagai orang percaya sudah memberikan perpuluhan buat Tuhan? Sudah Pak, wow, itu mantap, itu luar biasa Bapak Ibu. Ada orang percaya, orang Kristen mau memberikan perpuluhan itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi apakah panjenengan bangga ketika panjenengan sudah memberikan perpuluhan? Kebangetan Bapak Ibu, panjenengan bangga ketika panjenengan sudah memberikan perpuluhan. Mengapa? Karena memberikan perpuluhan itu adalah bukti terkecil kita, bukti terkecil kita mengasihi Allah. Kok bisa Pak? Ya bisa lah. Karena perpuluhan itu bukan miliknya jenengan. Perpuluhan kita bilang apa? Itu haknya Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Jenengan hanya dititipi Tuhan untuk mengembalikan kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kalau kita memberikan perpuluhan, itu bukan milik kita yang kita berikan, tapi itu miliknya Tuhan, kita balikkan kepada Tuhan, kita aturkan kembalikan kepada Tuhan. Bangga ya? Apa yang membuat kita bangga? Itu bukti terkecil Bapak Ibu saya bilang. Jadi memberi persembahan itu yang milikmu, milik kita, kita khususkan, kita persembahkan buat Tuhan. Itu baru persembahan. Apakah panjenengan sudah memberikan persembahan syukur? Sudah Pak, luar biasa, itu hebat, mantap banget Bapak Ibu. Tetapi persembahan syukur, persembahan perpuluhan itu belum yang terbaik buat Tuhan. Tuhan mau yang terbaik dari saya dan saudara. Jadi mengasihi Tuhan itu tidak gemen-gemen Bapak Ibu. Ini bukan masalah yang remeh-temeh. Mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang serius. Bagaimana Tuhan mau yang terbaik dari hidup saya dan saudara. Dan Roma mengajarkan kepada saya dan saudara, Roma 12 ayat 1, persembahan yang sejati adalah hidup kita, ibadah kita untuk Tuhan. Seluruh hidup kita meliputi tubuh, roh, jiwa, perasaan, hati, kemampuan, kekuatan ini kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sudahkah kita berikan itu buat Tuhan? Apakah yang terbaik yang bisa kita aturkan kepada Tuhan selain hidup kita? Tuhan tidak butuh duit juga. Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan sudah punya segala-galanya. Tuhan hanya mau hatimu. Tuhan hanya mau hidupmu. Enggak yang lain. Jadi mari persembahkanlah tubuhmu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sebagai persembahan yang sejati, yang itu adalah bukti kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, tak cukup hanya ku memuji, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Jadi mari Bapak Ibu, berikanlah persembahan yang sejati, yang adalah hidup panjenengan sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan. Mulailah mengasihi Tuhan dengan memulai mengasihi diri jenengan sendiri. Bagaimana caranya? Jangan berbuat dosa Bapak Ibu. Gampang. Kalau pengen mengasihi Tuhan, kasihlah dirimu sendiri. Caranya bagaimana? Jangan berbuat dosa. Stop berbuat dosa. Karena dosa hanya akan membawa diri jenengan kepada kesakitan. Dosa akan membawa panjenengan kepada penderitaan. Bontong ngatur kula. Karena Alkitab bilang seperti itu. Dosa akan membawa kita jauh dari Tuhan. Dosa akan membuat kita kehilangan yang namanya damai sejahtera.
Ketika kita berbuat dosa, kita justru menyakiti diri kita sendiri. Kita menyakiti orang-orang sekitar kita. Dan ketika kita berbuat dosa itu sama halnya kita tidak mengasihi Allah yang sudah mengasihi kita dengan begitu sempurna. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena nilai diri kita di hadapan Tuhan adalah ketika kita mampu menuruti Tuhan, mengasihi Tuhan. Nilai hidup kita bukan terletak di bagian harta kita. Nilai diri kita bukan terletak di mana kita punya harta benda yang banyak. Nilai diri kita di hadapan Tuhan bukan terletak di mana kita punya rumah yang besar. Nilai diri kita di hadapan Tuhan bukan sebanyak apapun harta yang kita miliki. Tetapi nilai diri kita di hadapan Tuhan adalah seberapa kita mampu untuk menuruti dan mengasihi Tuhan. Kita mampu untuk menuruti perkataan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada sebuah cerita di mana ada seorang muda dengan berlari terkopoh-kopoh, dia datang kepada Tuhan dan berteriak-teriak, guru yang baik. Kemudian Tuhan berhenti. Kemudian Tuhan bertanya, ada apa yang kau kendaki kepadaku? Anak muda ini bertanya, guru, bagaimana caranya untuk masuk dalam kerajaan surga? Tuhan berkata kepada anak muda ini, hormatilah ayah dan ibu. Kemudian si pemuda ini dengan sangat mantap dia berkata, sudah saya lakukan, Bu. Kemudian Tuhan berkata lagi, kalau begitu berikanlah persepuluhan untuk Tuhan. Anak muda ini pun berkata dengan luar biasa mantapnya, sudah saya kerjakan. Jika demikian, pulanglah, jualah semua harta milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan bagaimana jawab pemuda ini? Dia dengan mantap juga dia berkata, boten Gusti, kula tak langsung mampu. Seringkali Bapak Ibu, harta dunia, kekayaan dunia, hal-hal yang dunia menjadi penutup mata kita untuk memandang sesuatu yang lebih berharga dari dunia. Seringkali kita mengetahui bahwa harta, keduniawi, kedagingan menjadi penghalang untuk kita mau mengikut dan mengasihi Tuhan. Di mana hartamu, di situ hati, firman Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus adalah harta kita, maka hati kita pun akan melekat di situ. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, mengasihi Tuhan bukan hal yang mudah. Mengasihi Tuhan bukan hal yang kemen-kemen. Mengasihi Tuhan adalah harus segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal. Secara totalitas hidup kita harus mampu untuk mengasihi Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, yaitu tubuh kita untuk persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Sulit mboten menuruti segala perintah Tuhan. Jadi tidak satu perintah Tuhan, tapi segala perintah Tuhan. Sulit napa sulit? Angel apa angel? Tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam saya dan saudara, hidup di dalam kita, menyertai kita, apakah yang sulit buat Roh Kudus? Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu, menyertai hidup kita semua, masalah menuruti perintah Tuhan, segala perintah Tuhan itu bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi persoalannya adalah mau atau tidak mau. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, roh kebenaran itu ada di dalam diri kita, maka dia akan memimpin kita, dia akan menolong kita. Tapi seringkali kita tidak mau nurut sama Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pada saat ini bagaimana kita harus fokus kepada perintah Tuhan dulu. Jangan fokus kepada yang lain. Jangan fokus kepada janji Tuhan. Jangan fokus kepada berkat-berkat Tuhan. Jangan fokus pada yang lain dulu. Fokuslah kepada perintah. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya pergi ke Alfamart untuk beli susu seharga 50.000
bulan dengan jajan anak-anak sekitar habis 60.000. Nah, ketika belanja di Alfamart habis 60.000, maka Bu Eni ini dapat hak untuk tebus murah. Bisa kecap, bisa minyak, bisa Fanta dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bisa kalau ujuk-ujuk dari rumah datang ke Alfamart terus ngomong sama mbak penjaganya di situ, "Mbak, aku mau beli yang tebus murah. Pokoknya itu yang tebus murah tak beli." Tentu si mbak penjaga kasir akan bilang, "Tidak bisa Bu, harus belanja dulu habis 60.000 baru bisa tebus murah." Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid-murid Tuhan, seringkali maunya adalah berkat-berkatnya Tuhan dulu. Maunya kita adalah menikmati janji-janji Tuhan dulu. Tetapi perintah Tuhan nanti. Kayak tadi, kita maunya tebus murahnya dulu, tapi tidak mau belanja yang 60.000. Seringkali kita sebagai orang percaya akan seperti itu. Jadi fokus dulu pada perintah Tuhan. Jangan perintah Tuhan kita abaikan, maunya berkat dari Tuhan, maunya janji-janji Tuhan tergenapi, maunya apa yang kita mau dilakukan oleh Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Orang yang benar mengasihi Tuhan akan mampu menuruti perintah-perintah Tuhan. Ini satu paket, Bapak, tidak bisa dipisah-pisah. Kalau mengasihi Tuhan, konsekuensinya adalah menuruti perintah Tuhan. Tidak bisa. Ini satu paket. Jadi mau tidak mau kita harus belajar fokus untuk perintah Tuhan dulu. Jangan mikir janjinya dulu. Karena firman Tuhan dengan sangat jelas, "Jikalau kamu mengasihi aku dan menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Janji Roh kebenaran, janji penolong itu akan tergenapi ketika para murid itu benar-benar mampu untuk mengasihi Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, siapakah mereka yang menerima janji Tuhan? Penolong yang lain, Roh kebenaran, adalah mereka yang mau memegang perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini loh Bapak Ibu, pegangan. Jadi ketika kita memegang perintah Tuhan ini ada dua kalimat kerja Bapak Ibu: baca, renungkan, dan lakukan. Jadi ketika kita memegang perintah Tuhan itu ya dihukumi tenang, digilut-gilut tenang, disinauni tenang, direnungkan dan dilakukan secara konsisten. Jangan rog-rog asem, jangan musiman, lagi diberkati Tuhan wah sergepe maca Alkitab ora karu-karuan. Nggak ada masalah. Males. Kita sering kali seperti itu. Jadi janji Tuhan akan digenapi bagi mereka yang mau memegang perintah Tuhan. Memegang perintah Tuhan artinya apa? Merenungkan firman-Nya dan melakukan firman. Orang yang memegang perintah Tuhan akan dikasih Allah dan dia akan melihat Allah. Kita akan melihat Allah. Artinya begini Bapak Ibu, ayat 21 kita akan baca. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan bisa menyatakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bukan terus keluar ujung-ujung cuma bertunduk di hadapan jenengan. Maksudnya Tuhan ada menyatakan dirinya dalam hidup panjenengan adalah ketika kita ada masalah di ibu, kita ada masalah di keluarga, kita ada masalah diberikan semangat. Tuhan kadang hadir dengan teguran, kadang Tuhan hadir dengan nasihat, kadang Tuhan hadir dengan berkat, kadang Tuhan hadir dengan sakit. Ada banyak model Tuhan bisa caranya datang di dalam kehidupan percaya. Tetapi berbahagialah orang yang melihat Tuhan, orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang paling bahagia di dunia. Jadi kebahagiaan orang percaya adalah hidup yang mau menuruti perkataan Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi kebahagiaan menurut Kristen berbeda dengan kebahagiaan menurut dunia.
Kalau kebahagiaan dunia pokoknya duitnya akeh, bojone akeh, ngoten iki. Pokoknya duitnya akeh, barangnya akeh itu harus bahagia. Tetapi kebahagiaan menurut iman Kristen adalah ketika pribadi orang percaya itu mau menuruti perintah Tuhan. Jadi kalau mau bahagia Bapak Ibu datang saja ke ahlinya. Kalau ahlinya fotografer, ahlinya media, ahlinya obat, ini orangnya aku. Kalau ahlinya drum, ada apa Ben? Kalau ahlinya piano, ada piano. Kalau ahlinya nyanyi, ada Tante Mila dan Tante Abi. Ahlinya surige, ada bukan sih Pak Fano, ada Pak Mau, Bu Hari menurut saya. Ini ahlinya buat sikit, tapi ini ahlinya bahagia yang sejati yang tidak abal-abal hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu matur dalam panjenengan bahwa kebahagiaan yang sejati yang tidak abal-abal akan panjenengan dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pergi ke Pak Agung, jangan pergi ke yang lain, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, orang yang akan menerima janji Tuhan, yaitu penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, adalah orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budi. Adalah mereka yang mau menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan itu tidak sulit kok, karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Itu hanya masalah pilihan, mau atau tidak mau. Yang terakhir, orang yang akan menerima janji Tuhan adalah orang yang mau memegang perintah Tuhan, merenungkan perintah Tuhan dan melakukannya secara konsisten hari lepas hari. Jangan rok-rok asal, jangan musiman, jangan senang melakukan perintah Tuhan, tetapi selalu berjuang untuk terus melakukan perintah Tuhan. Maka kita akan sampai kepada kebahagiaan yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyimpan dalam hati dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan terus memberikan pemahaman kepada diri kami, sehingga kami akan semakin dimengertikan akan kebenaran rahasia firman-Mu ini, sehingga kami akan terus hidup di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu, sehingga akan terus menikmati kebaikan-Mu, dan kami akan menikmati kebahagiaan yang bukan abal-abal, tetapi kebahagiaan yang sejati, yang itu hanya bersumber jika kami menuruti Engkau, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Saudara yang kekasih, sebagai tubuh Kristus, marilah kita terus bersatu, saling menopang satu dengan yang lain, dan datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan percaya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat, dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.